Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, alhamdulillah teman-teman, karunia Allah di kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya kembali bisa menyapa kepada sahabat-sahabat semuanya yang Masya Allah sudah lama sekali channel ini tidak hidup alias sempat vakum lama. Masih ingat di materi perdana atau pertama yang telah ditayangkan mengenai 3 metode fundraising. Dan nampaknya begitu banyak yang antusias, baik itu yang bertanya maupun yang menonton atau melihat. Saya berdoa semoga ada kebaikan yang didapatkan. Teman-teman sekalian, alhamdulillah, yang menjadi pertanyaan, jadi kemana selama 5 tahun, 2014, sekarang 2019 ya, hampir 4 tahun, Masya Allah. Jadi sebelum saya bercerita banyak terkait rentang 4 tahun perjalanan, ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kesempatan yang baik ini sedikit ingin berbagi, sharing tentang yang kadang sering muncul pertanyaan ke saya. Jadi saat ini izin Allah dititipi oleh Allah berupa sebuah tempat belajar yang namanya Pesantren Alam Sabilul Huda. Pesantren Alam Sabilul Huda ini kalau dihitung usianya 2 tahun dan posisinya berada di tempat yang agak dingin ya, di lereng Gunung Lawu, tepatnya di Desa Toh Kuning, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar. Dari Solo kurang lebih 1 jam. Monggo bagi yang ingin silaturahim atau ingin mampir atau ingin apa saja untuk kebaikan, kami siap menerima layanan tamu dari Bapak dan Ibu. Baik teman-teman sekalian, Bapak Ibu, beberapa kali orang yang bertanya ke saya tuh begini. Suatu saat ada yang menarik, Ustadz atau Pak, saya itu gimana ya cara memulai untuk membuat pesantren, katanya. Ada lagi yang bertanya bagaimana ya caranya supaya bisa bangun masjid, katanya. Ada yang bertanya lagi bagaimana ya supaya saya itu punya rumah dan rumah ini pengen dibuat mahat, gimana gitu. Ada juga yang curhat atau cerita, dia ingin punya bisnis, setelah dia ingin juga punya entah itu rumah Quran atau rumah tahfidz gitu ya. Dari hasil bisnisnya itu kemudian nanti untuk membangun itu. Dan pertanyaan sederhana adalah bagaimana memulainya gitu. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini Bapak Ibu sekalian, ingin sharing, semoga nanti bisa menjawab beberapa pertanyaan yang bisa jadi ini juga mungkin oleh teman-teman atau Bapak Ibu pernah terbersit gitu ya. Yang mungkin di rumah atau di kampung punya lahan atau punya rumah yang belum produktif kebaikan, lantas ingin punya cita-cita supaya memiliki nilai kebaikan. Entah itu ada yang pengen menjadi sebuah tempat TPA, ada yang kemudian menjadi pesantren atau ingin menjadi masjid dan sebagainya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang bagaimana membangun sebuah lembaga, ya, membuat sebuah lembaga itu hampir sama sebenarnya dengan membangun perusahaan. Kenapa? Kalau membangun perusahaan, sudah barang tentu akan dikelola dengan manajemen, gitu ya. Hanya
Apakah kemudian lembaga tidak dikelola dengan manajemen? Kan enggak, kan juga sama gitu. Kalau perusahaan badan hukumnya PT, kalau yayasan, kalau lembaga sosial atau lembaga dakwah sama badan hukumnya juga yayasan. Ini sama-sama punya badan hukum. Nah, kadang yang sering muncul itu adalah bahwa mengelola lembaga dakwah, lembaga sosial, ataupun maaf masjid gitu ya, berpikirnya sederhana. Ya sekedar membuat, kemudian yang penting jalan gitu ya, tanpa diiringi dengan bagaimana tata kelola manajemen atau pengelolaannya. Nah, Bapak Ibu teman-teman, bagaimana dengan membangun sebuah perusahaan yang harapannya ini nanti bisa dijadikan sebagai dasar atau bahan untuk menjadi modal ketika kita ingin membangun sebuah lembaga dakwah, lembaga pendidikan, bahkan lembaga sosial atau pesantren begitu. Nah, sebut saja ada 8 pilar dalam membangun bisnis ya. Yang pertama tentu adalah ada yang namanya produk. Produk, kalau bisnis ada produk. Produk ini goalnya kan dijual ya. Ada produk, ada market atau pasar. Nah, kalau kita dalam kaitannya membangun sebuah lembaga pendidikan ataupun lembaga dakwah ataupun pesantren, berarti harus ada produk. Apa itu produk? Ada sesuatu yang ingin kita berikan gitu. Nah, sesuatu yang ingin kita berikan ini tentu adalah sesuatu yang baik. Nilai-nilai, value. Bahkan sesuatu yang ingin kita berikan itu ternyata dibutuhkan oleh banyak orang. Contoh, misal, ada orang yang pengen dia membuat pesantren. Pesantrennya di pinggir terminal bahkan. Kan kebayang, pesantren di pinggir terminal. Kenapa di terminal gitu? Karena ternyata dia ingin bisa jadi sebuah problem solver, menjadi solusi dari sebuah masalah. Ternyata di sebuah terminal itu, nah ada problem di sana. Contoh ini, misal ini maaf ya, di situ kalau malam ada sosialita, bukan sosialita, maksudnya wanita tunasusila. Kemudian juga maaf bapak-bapak becak yang sedang nunggu. Pokoknya di situ kehidupannya membutuhkan sebuah kebaikan yang harus diberikan gitu ya. Maka kemudian dia berangkat dari situ, dia punya nilai, dia punya sesuatu yang ingin ditawarkan. Nah, ini kalau bicara bisnis ini produk, teman-teman. Dan ada marketnya, ada target pasarnya, ada orang yang ingin diberi nilai-nilai kebaikan itu. Nah, ketika kita ingin membangun sebuah pesantren atau membangun sebuah lembaga pendidikan atau lembaga dakwah, maka sudah barang tentu ada sesuatu yang ingin kita berikan gitu. Walaupun itu maaf sederhana, tetapi kan bagi Allah tidak ada yang kecil. Kecil menurut kita, tapi bagi Allah bisa jadi itu besar. Maka jangan sepelekan dari hal yang kecil. Bahkan ayat sebuah mahfuzat kan kita sering hafal. Sampaikan walau satu ayat bahkan. Ini menunjukkan betapa kita ini harus memberi sesuatu, tidak pandang besar maupun kecil. Intinya ada nilai yang ingin kita berikan. Nah, ini yang pertama, teman-teman. Ada sesuatu yang ingin kita berikan. Ada nilai atau value atau istilahnya tata nilai yang ingin kita berikan. Apa itu? Nah, setiap orang berbeda-beda. Makanya kemudian ada orang yang dia membangun sebuah pesantren tahfidz yang dia lebih kepada pemberian skill entrepreneur gitu. Kenapa dia memberikan itu? Satu, mungkin bisa jadi dia punya kemampuan entrepreneur. Yang kedua, dia ingin bisa melihat realita yang terjadi ternyata. Nah, ini hasil pengamatan misalnya mereka. Oh, banyak santri yang sudah selesai menghafal di pesantren tahfidz,
ketika selesai masih belum memiliki life skill-nya, keterampilan hidupnya atau hal yang lainnya, maka dia ingin memberi itu. Contoh, ada juga orang yang ingin membangun pesantren yang itu adalah untuk pertanian. Kenapa? Karena dia membayangkan, wah Masya Allah kalau pertanian ini dikelola oleh para santri, misalnya begitu. Jadi belajar sekaligus juga bisa bertanam, bisa mengolah sayur mayur dan sebagainya. Karena dia berpikir suatu saat ketahanan pangan itu sangat penting. Nah, ini sesuatu yang ini beda-beda, tidak bisa dipaksa. Ada juga orang yang dia ingin membangun sesuatu, ingin saya mau membuat masjid yang itu di sana masjid itu punya keuangan yang bagus, yang kemudian bisa membantu tetangga-tetangganya. Jadi dia ingin masjid itu bisa menebarkan banyak manfaat. Kenapa bisa muncul begitu? Ya karena bisa jadi satu dia punya nilai, keyakinan, ilmu, pemahaman dan dihadapkan pada realita kehidupan masyarakat yang ada di sekitar masjid begitu. Jadi Bapak Ibu teman-teman, ketika kita ingin membangun sebuah lembaga pendidikan, lembaga dakwah, yayasan, satu yang penting adalah ada sesuatu yang ingin kita beri. Mungkin tidak besar, tapi sederhana dan kecil dengan ikhlas. Niatnya lillahi ta'ala. Gitu ya. Ada dorongan ingin menjadi solusi bagi masyarakat. Nah, yang kedua tentu adalah tadi selain produk atau program, ya, kemudian ada target marketnya atau ada siapa yang ingin kita dakwahi. Maka ini jadi penting. Maka ada pesantren tahfidz, ada pesantren yang tafaqufidin, belajar tentang fikih, macam-macam. Tergantung kemampuan masing-masing dan sesuatu yang ingin diberi. Nah, yang kedua teman-teman, Bapak Ibu, hal yang selanjutnya penting itu adalah satu tadi adanya program, adanya orang yang ingin kita dakwai. Nah, hal yang tidak kalah pentingnya juga adalah yang namanya visi, misi, lembaga ini mau kemana. Kenapa? Karena ternyata banyak lembaga atau yayasan, juga ma'had, ada juga mungkin pesantren. Setelah perjalanan sekian tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, di tengah jalan terjadi kebingungan arah antara pembina A, pembina B, pengurus A, pengurus B. Yang satu pengen kita di pesantren saja. Yang satu pengen kita harus ikut dengan perkembangan zaman dong. Ini harus buat sekolah formal. Yang satu lagi udah jangan sekolah formal, jangan pesantren. Kita segini aja. Terima eng pandum misalnya begitu. Nah ini terjadi setelah apa? Bisa di 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Akhirnya stagnan. Dan naudzubillah tidak sedikit yang kadang akhirnya membelah diri. Ya, bukan pecah, bukan. Membelah diri. Satu, membuat pesantren lagi. Satu, membuat ma'had lagi. Satu, lembaga yang lagi. Ya tidak masalah. Ya, toh itu kebaikan. Nah kenapa kok itu bisa terjadi? Karena ternyata teman-teman, Bapak Ibu, kelemahannya adalah dulu ketika membuat akte notaris, itu kan ada visi dan misi. Itu visi misinya ngikut notaris. Yang penting jadi gitu. Yang penting punya akte pendirian lah. Visi misi gampang, bisa jalan. Padahal sekali lagi itu adalah dokumen legal yang jadi pijakan berorganisasi. Nah, ketika itu di awal tidak jelas, maka pertengahannya pun juga kadangkala timbul seperti itu. Itu terkait visi misi. Yang kedua yang menarik juga begini. Ada orang yang pengen dia buat anggap aja pondok ya. Ustaz, saya mau buat pondok. Alhamdulillah bagus gitu. Planningnya seperti apa gitu.
goalnya, jangka panjangnya mau seperti apa pesantrennya gitu. Nah, dia sederhana cerita. Ya ini supaya nanti Pak saya mau buat pesantren. Ya anak saya sekarang sedang mondok gitu. Nanti rencananya pondok ini ya buat anak saya gitu. Oh, alhamdulillah, Ustaz, bagus itu. Jadi kita memang harus membangun rumah tangga menjadi pendakwah, saya bilang begitu. Nah, terus gimana? Kira-kira pondoknya nanti seperti apa? Apakah santrinya masuk itu ada bisyarah atau ada membayar iuran atau gratis atau bagaimana planning ke depannya? Ini mau pondoknya mau dibuat untuk seperti apa gitu. Jawabannya begini. Ya, sementara gratis aja, Ustaz. Mungkin ini untuk apa? Maaf sambil nyambi nih. Gratis, Ustaz. Ya, kalau saya ini kan misalnya 1 bulan dari bisnis saya sisihkan lah bisa untuk pondok gitu. Jadi anak-anak gak usah bayar, nggak apa-apa gitu ya. Nah, berapa orang, Ustaz? Gitu. Ya 10 lah gitu ya. Oh, baik. Nah, Bapak Ibu teman-teman, ini niat baik ya. Ini kebaikan. Tetapi kalau boleh saya sedikit masukkan, cita-cita ini belum besar, belum panjang. Kalau kita mau jujur ya, kita saat ini melihat pesantren yang umurnya bisa ratusan tahun. Ada pesantren Sidogiri itu panjang, pesantren Gontor itu panjang, dan banyak pesantren-pesantren besar yang lain yang kalau kita lihat sejak pendirian itu usianya jauh, ya, panjang gitu. Kalau kita bicara bisnis, kita lihat merek ada Honda, ya, kemudian ada perusahaan-perusahaan Jepang, perusahaan-perusahaan Eropa yang sampai hari ini ada. Nah, yang punya, yang mendirikan itu udah tidak ada. Pertanyaannya adalah, kenapa sampai sekarang masih ada itu? Bisa jadi karena pendirinya punya cita-cita besar dan panjang yang mungkin mustahil pada saat itu. Dia punya jangkauan yang panjang, cita-cita yang panjang, bahkan kalau toh umur saya ini pendek, biarlah yang melanjutkan anak-anak saya begitu. Nah, maka terkait dengan ini Bapak Ibu teman-teman, visi ini jadi penting. Maka bercita-cita yang besar, yang panjang ini tidak dilarang. Oh, saya pengen punya pesantren yang nanti punya 99 cabang tersebar di seluruh Indonesia. Nggak bayar. Oh, saya pengen punya masjid yang masjid itu bisa menjadi masjid percontohan kebaikannya yang bisa diadopsi oleh seluruh masjid di kabupaten di seluruh Indonesia. Cita-cita itu juga nggak bayar. Saya ingin nanti punya pesantren yang dari santri itu lahir para pebisnis yang kemudian dia juga menghidupkan masjid-masjid, lembaga-lembaga sosial, pesantren-pesantren, panti asuhan, itu besar panjang. Jadi cita-cita yang panjang, yang jauh ke depan, ini menjadi pondasi dalam membangun lembaga. Nah, inilah kaitannya dengan visi misi pendirinya. Kalau perusahaan kan ownernya. Kalau skalanya skala sederhana, kecil, yang penting jalan, yang penting ada santrinya, yang penting santri ada tempat tidurnya, yang penting kalau masjid ya, yang penting ada tempat sholatnya. Itu pendek, teman-teman. Maka membangun visi yang besar, ya. Ini terkait yang kedua, ya. Satu tadi apa? Ada suatu nilai yang ingin kita berikan, ya. Yang kedua tadi ada terkait tentang nilai, ada yang ingin menjadi target atau segmen dakwah yang ingin dicapai, dan yang kedua ada visi misi yang dimiliki oleh yang namanya pendiri, atau kalau perusahaan namanya business owner. Nah, sudah punya belum? Kalau belum maka dibangun. Yang ketiga, sebelah kanan lagi, namanya kalau bisnis kepuasan pelanggan. Service excellent, bahkan lebih dari itu, kepuasan pelanggan.
Maka dalam membangun lembaga, entah itu lembaga dakwah, entah lembaga sosial, entah yayasan, kita juga harus berpikir bagaimana orang yang terlibat dengan lembaga itu merasakan punya kepuasan. Saya masih ingat dulu nasihat dari guru. Banyak eh, dakwah yang dilakukan para ustadz atau banyak pengajian dan sebagainya, tapi yang kurang itu adalah entertain katanya. Ya bukan berarti lantas gini sederhananya, kalau maksiat saja di entertain demikian banyak yang datang, yang hadir, apalagi sebuah dakwah yang itu menyampaikan nilai-nilai kebaikan. Nah, ini menjadi sebuah perenungan, bisa jadi karena kita orientasinya belum kepada eh, apa namanya, pendengar, atau bukan pada penerima manfaat. Kalau lembaga sosial ya penerima program, atau masjid berarti pada jamaah. Kita hanya baru berangkat, aku ya begini gitu. Jadi ketika ada komplain atau softnya masjid habis gitu ya, atau santrinya habis, atau punya program dakwah tidak ada yang datang, ada yang ikut, makin lama makin surut, kita tidak ada keinginan untuk evaluasi diri. Padahal ada sesuatu yang harus dilakukan. Oh mungkin waktu pengajian sendalnya hilang misalnya, atau sound systemnya nggak kedengeran misalnya, atau ketika santri mungkin di pesantren, oh di sana galak misalnya, gurunya galak gitu ya, atau di sana nggak bersih, jadi baru pesantren 1 bulan udah gudikan gitu misalnya. Oh atau masjidnya ketika sujud batu karena penuh dengan debu, atau toiletnya macet gitu ya. Nah kita mungkin nggak kepikir sampai situ. Padahal itu kan penting, yang namanya kepuasan pelanggan kalau dalam bicara bisnis. Ini kepuasan umat jamaah. Bagaimana yayasan, lembaga, mahat, pesantren, masjid bisa sustainable, bisa panjang gitu. Ya kalau kita kemudian punya berpikir bagaimana donatur, kemudian pendengar, masyarakat yang menerima manfaat kita puas. Inilah kepuasan pelanggan, atau dalam ini kepuasan jamaah, umat merasakan manfaat. Nah, kita membangun harus itu diperhatikan tentunya. Evaluasi, evaluasi, evaluasi. Satu, ada program, ada orang yang ingin menjadi target atau kita ingin berikan nilai itu. Yang keduanya ada visi yang besar yang harus dibangun. Yang ketiganya adalah kepuasan pelanggan. Ini jadi penting. Yang keempat di sini adalah yang namanya pilar cost, biaya. Kalau orang bisnis itu omsetnya besar, tapi profitnya tidak ada, habis misalnya. Kayak kita punya ember, kita isi air banyak, tapi ternyata bocor semuanya. Kalau Bapak Ibu teman-teman misalnya jualan gitu ya, jualan untung 100.000, ternyata setelah dikalkulasi ya, itu margin keuntungan 100.000. Setelah dikalkulasi ternyata pengeluarannya, operasionalnya 55.000, padahal modalnya 50.000, kan tekor gitu ya. Nah, apakah bisnis, apakah kemudian kita bicara tentang lembaga dakwah hitung-hitungan tentang cost? Sisi syariatnya, tawakal kita harus melakukan itu. Ya. Makanya lembaga pesantren, yayasan harus kemudian punya manajemen keuangan. Bagaimana kemudian merencanakan pemasukan bulanan, pengeluaran bulanan, anggaran bulanan, perencanaan dibuat, bahkan kemudian punya rencana tahunan dalam kaitannya apa? Mengatur sisi kos biaya ini. Betul bahwasanya indang surullah yang surkum. Ketika kita membela agama Allah ini, Allah akan bela, Allah akan cukupi. Tetapi tugas kita memaksimalkan fikir kita ini juga menjadi kewajiban. Maka kita berpikir bagaimana manajemen. Contoh misal begini, kita mau buat sebuah pengajian tablik akbar gitu ya, kan tetap sound system bayar, tempat nyewa,
bensin panitia yo beli bayar, mobilnya nyewa bahkan misal begitu. Pematerinya yang dari luar kota, ya kan kita juga bukan manusia yang tidak pandai berterima kasih. Pasti kita memberikan suatu hadiah untuk beliau, siapapun yang mengisi itu. Spanduk, publikasi, backdrop, panggung, itu biaya. Nah kan kita harus hitung. Dalam manajemen eventnya kan kita rencanakan. Oh mau buat pengajian tablik akbar. Oh dihitung biaya A, biaya B, biaya C, biaya. Ketemulah ternyata butuh dananya 100 juta. Gimana kemudian untuk mendapatkan 100 juta? Kan gak mungkin kita kemudian pasrah ke Allah begitu saja. Ya Allah, saya mau buat pengajian, datangkan 100 juta ya Rob. Kalau kita nggak bergerak, kalau kita nggak ada perencanaan, ya mustahil itu. Meskipun maaf, bagi Allah ketika kun fayakun ada. Maka yang selanjutnya, pilar kos ini dalam kaitannya tata kelola keuangan ini menjadi penting. Karena di situ juga yang menjadi pintu setan mengganggunya di situ. Transparansi keuangan, laporan keuangan, ini jadi penting. Kalau enggak, biasanya ini yang terjadi suudzon. Ketua suudzon bendahara, saksi suudzon ke ketua dan sebagainya. Karena pengeluaran nggak tercatat, pemasukan nggak tercatat, laporan nggak transparan. Nah, ini juga jadi penting. Membangun masjid, perencanaan, pengeluarannya begini, pemasukannya begini. Ketika sudah dapat uang, bongkar tuh kota infak yang ada mungkin ditaruh di jalan kah, yang ada di masjid kah, kan tetap harus dilaporkan. Akuntabilitasnya kan harus muncul. Ini manajemen keuangan di sini muncul. Nah, kaitannya dengan pilar cost tentu kalau usaha kan harus profit. Nah, kalau kita dalam hal mengelola lembaga bukan memang mencari untung, tidak semata-mata nggak nyari untung finansial. Tetapi kalau kita maksimalkan pada sisi ini, manajemennya ditata, niatnya dibenerin, maka sunatullahnya Allah akan beri gitu. Wa yarzuqu min haitsu la yaktasib. Dari pintu rezeki Allah berikan dari pintu yang tak disangka-sangka. Contoh, ini contoh nyata Bapak Ibu. 2 tahun yang lalu masjid di kompleks saya mau dipugar, dibangun, mau mengganti atap awalnya. Padahal masjid ini udah 25 tahun belum pernah dibangun, makanya nggak ada pemugaran. Nah, karena bocor ingin dibangun, diganti kayunya, gentengnya gitu. Terus saya berpikir begini, Bapak-bapak, kenapa ya nggak kita dak aja, kita langsung desain dengan buat lantai 2 gitu. Kalau hanya mengganti kayu dan genteng, berarti 25 tahun ini masa perbaikannya kita akan berapa tahun lagi akan bangun masjid yang lebih baik gitu. Nah, kemudian gimana? Ustaz, Pak, ini uang cuma 27 juta katanya. Ya ini rumah Allah. Gak mungkin Allah tuh gak campur tangan gitu. Yakin kalau kita niatnya ingin membangun rumah Allah, pasti Allah cukupin. Nah, keyakinan ini jadi penting. Oke, baik. Sekarang gimana? Ya sudah, kita rencanakan. Kita mau desain seperti apa, ukurannya berapa, kita hitung RAB-nya, gambarnya seperti apa. Ini bagian dari perencanaan. Nah, terus tuh cari gambar ke Google yang bagus gitu ya kan. Kalau di Google kan banyak yang bagus. Kemudian hitung, butuh sekian ribu, sekian batang besi, sekian kubik semen, pasir dan sebagainya. Atapnya didak, nanti desain lantai 2 dan sebagainya. Tahu tidak ternyata Bapak Ibu sekalian, setelah bangunan itu selesai, walaupun tidak sampai ke lantai 2 dengan konstruksi 2 lantai, ukuran jauh 2 kali lebih besar, ya membesar lebih, habis 170 jutaan lebih. Padahal uang pertama adanya cuma 25 juta. Tapi alhamdulillah enggak sampai tekor kalau bahasanya. Enggak sampai kemudian panitia tuh jadi gorimin gitu ya, menanggung hutang, enggak. Allah cukupin dari pintu aja tetap pasang baligo,
bagi proposal, membuat event supaya orang bantu, publikasi, broadcast dan sebagainya. Warga dilibatkan, swadaya, jadi warga kerja bakti karena di kampung ya. Selesai Bapak Ibu. Jadi ikhtiar ini, manajemen pengelolaan itu tetap dilakukan. Pilar cost itu menjadi penting. Ya, satu tadi adanya apa yang ingin kita berikan, orang yang ingin kita capai, targetnya. Yang kedua adanya visi yang jelas. Yang ketiga adanya kepuasan jamaah. Yang keempat adalah pilar cost atau manajemen pengelolaan keuangan. Nah, ini dikelola dalam sebuah bingkai, organisasi. Di situ ada strukturnya, ada job desk-nya, ada legalitas hukumnya, dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu sekalian, dan masih ada 4 hal ini ya, 1, 2, 3, 4 ya. Ada 8 pilar, berarti ada 3 lagi Bapak Ibu yang penting yang harus kita siapkan di dalam membangun sebuah lembaga, entah itu lembaga sosial, lembaga dakwah, pesantren, panti maupun yang lainnya, yang harapannya membuat lembaga yang kita kelola itu berjalan dengan baik ya. Ini dulu, semoga uraian ini bermanfaat. Kita sambung di kesempatan yang lain lagi. Saya Sodikin, terima kasih atas support dari Bapak Ibu dan teman-teman. Semoga channel ini ada manfaatnya. Terima kasih, undur diri, jazakumullahu khairan. Semoga yang disampaikan ini penuh manfaat, menjadi berkah. Jika ada kekhilafan saya mohon maaf, silakan bisa dikoreksi. Jika ada pertanyaan silakan bisa ditulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.